ini dia shooting. Sangat. Dan selamat datang, baru dilepaskan di menit ke-12 tadi pemirsa oleh tim tersebut. Kali ini oleh pemain dari Persijap dan kartu kuning pertama dikeluarkan. Tendangan akan diambil kembali. Sangat baik. Dan Iya. Sayang sekali kita lihat pemirsa di mana peluang yang didapatkan oleh Lukas Monet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kita ngomongin pertandingan menarik yang telah tersaji, yaitu antara Bali United dengan Persijap Jepara. Dan laga ini menjadi penentu untuk Persijap Jepara yang ingin melepaskan diri dari zona degradasi. Hanya 1 poin saja diraih bisa lepas dari zona degradasi dan digantikan oleh PSBS Biak yang akan turun menggantikan posisi Persijap Jepara di zona degradasi. Apalagi kalau bisa meraih 3 poin, bahkan bisa mengungguli Madura United. Oke teman-teman, Bali United yang bermain di kandang tentu lebih diunggulkan. Dukungan penuh para supporter di stadion menjadi energi tambahan bagi Serdadu Tridatu untuk tampil dominan sejak menit pertama. Sementara itu Persijap Jepara datang dengan ambisi mencuri poin dan membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap kompetisi. Bali United menunjukkan performa yang cukup stabil dalam beberapa pertandingan terakhir. Konsistensi lini tengah dan ketajaman di lini depan menjadi kekuatan utama tim asuhan pelatih mereka musim ini. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang membuat Bali United sering menciptakan peluang yang berbahaya. Jika melihat hasil pertandingan yang sebelumnya, laga-laga sebelumnya di pekan ini, banyak tim papan atas yang sukses memanfaatkan keuntungan di kandang. Hal ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi Bali United untuk mengikuti tren positif tersebut. Namun, mereka tetap harus waspada. Dalam beberapa laga, Bali United sempat terlihat kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Jika hal itu kembali terjadi, Persijap bisa saja memanfaatkan celah sekecil apapun. Di atas kertas, Persijap Jepara memang tidak terlalu diunggulkan. Namun justru dalam posisi seperti inilah mereka bisa bermain lebih lepas. Tanpa tekanan besar, Persijap berpotensi tampil lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Kekuatan utama Persijap ada pada organisasi pertahanan dan kerjasama tim. Mereka cenderung bermain dengan blok rendah, memancing lawan, menyerang, lalu memanfaatkan ruang kosong di belakang lini pertahanan. Dalam hal ini, banyak pengamat menilai bahwa kunci Persijap untuk mencuri poin adalah bertahan solid selama 30 menit pertama. Jika mampu menahan gempuran awal Bali United, peluang untuk mencetak gol lewat counter attack akan terbuka. Pertarungan di lini tengah diprediksi menjadi faktor krusial dalam pertandingan ini. Bali United kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola, tetapi Persijap bisa mengganggu ritme permainan dengan pressing ketat. Apalagi Bali United mampu mengontrol tempo dan menjaga akurasi umpan, mereka akan lebih mudah membongkar pertahanan lawan. Sebaliknya, jika Persijap berhasil memotong aliran bola sejak awal, pertandingan bisa berjalan lebih seimbang dari perkiraan. Faktor stamina juga patut diperhitungkan. Jadwal padat yang terlihat dari hasil pertandingan beberapa waktu ini di berbagai kompetisi bisa mempengaruhi kondisi fisik pemain. Tim yang lebih siap secara fisik berpotensi unggul di babak kedua. Secara kualitas, skuad, pengalaman, dan kedalaman pemain, Bali United jelas berada 1 tingkat di atas Persijap Jepara. Bermain di kandang itu juga memberikan keuntungan psikologis yang sangat besar. Prediksi jalannya pertandingan kemungkinan besar akan didominasi oleh Bali United dengan penguasaan bola lebih dari 60%. Persijap akan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Jika Bali United mampu mencetak gol cepat, pertandingan bisa lebih terbuka dan berpotensi menghasilkan lebih dari 2 gol. Namun jika Persijap berhasil bertahan hingga babak pertama berakhir tanpa kebobolan, tekanan bisa meningkat bagi tuan rumah. Lagi-lagi kalau berbicara bola tentunya tidak hanya sekedar prediksi. Kita akan buktikan di lapangan siapa yang lebih mendominasi dan siapa yang lebih unggul. Kami informasikan pemirsa, ternyata kejadiannya adalah bahwa Bali United gagal memaksimalkan laga kandang usai ditahan imbang tim tamunya yaitu Persijap Jepara tanpa gol.
Duel Bali United kontra Persijap dalam lanjutan Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya ini teman-teman. Bagi Bali United yang bertindak sebagai tuan rumah mendapat perlawanan sengit dari Persijap. Mereka tidak bisa leluasa mengembangkan permainan. Babak pertama lebih banyak peluang tercipta, tapi usai turun minum mengalami penurunan hingga harus puas berbagi angka. Hasil ini membuat Bali United bertahan di papan tengah klasemen sementara, tepatnya posisi ke-11 atau dengan 30 poin. Sedangkan Persijap Jepara satu strip di atas zona degradasi yaitu posisi ke-15 dengan meraih 19 poin. Oke, teman-teman, kita ngomongin jalannya pertandingan. Tempo tinggi berlangsung di menit-menit awal. Tim tamu lebih dominan dalam penguasaan bola. Statistik sementara menunjukkan Persijap mencatat 62%, sementara Bali United hanya 38%. Peluang emas pertama tercipta pada menit ke-20 melalui aksi Iker Guarotsena. Striker Persijap itu menusuk ke jantung perlawanan lawan, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran. Bali United gantian merespons 2 menit kemudian. Pada menit ke-22, sepakan jarak jauh Tepe Yasida sempat mengancam, tetapi bola belum mengarah tepat ke gawang. Lucas Morelato juga aktif dalam memimpin alur serangan Persijap. Pergerakannya di sisi sayap memaksa lini belakang Bali United bekerja keras. Peluang emas didapatkan Persijap melalui Borja Herrera pada menit ke-36. Namun tendangan kaki kirinya masih mampu dibendung kiper Bali United. Sementara itu wasit Yamamoto telah mengeluarkan 1 kartu kuning pada menit ke-14 kepada pilar Bali United, Kadek Agung, menyusul pelanggaran keras. Tempo permainan mengendur menjelang turun minum. Kedua tim hanya bergantian melepaskan umpan-umpan panjang. Bola juga lebih banyak berkutat di tengah lapangan. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Bali United yang tak ingin kecolongan di hadapan publik sendiri bergegas menekan Persijap. Serangan lebih banyak datang dari sisi kiri lewat pergerakan Irfan Jaya. Disokong Ricky Fajrin yang kerap melakukan overlap. Kesempatan emas muncul pada menit ke-55. Kadek Agung berbenturan dengan Borja Martinez di kotak penalti Persijap. Sayangnya hadiah penalti tidak kunjung seiring pengecekan VAR yang dilakukan wasit asal Jepang Yude Yamamoto. Pengecekan VAR dilakukan cukup lama untuk memastikan keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Bali United terus berusaha membongkar rapatnya pertahanan Persijap, tapi gelombang serangan tuan rumah itu mentok. Persijap tak tinggal diam. Carlos Franca menusuk dari sisi kanan memasuki kotak penalti sebelum dijegal bersih oleh bek Bali United. Menjelang bubaran, Bali United memaksakan beberapa sepak pojok dan sempat terjadi kemelut pada menit ke-89. Akan tetapi gol kemenangan yang dinanti tidak pernah lahir dari pertandingan ini. Skor akhir 0-0, skor kacamata teman-teman untuk laga Bali United kontra Persijap. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga konten ini menghibur teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Sementara ini dia shooting. Dan selamat datang baru dilepaskan di menit ke-12 tadi pemirsa oleh tim tersebut. Kali ini oleh pemain dari Persijap dan kartu kuning pertama dikeluarkan. Tendangan akan diambil kembali. Sangat baik. Dan sayang sekali kita lihat pemirsa di mana peluang yang didapatkan oleh Lucas Moura.